Teman-teman pasti udah nggak jarang lagi nih dengar apa arti riba itu. Riba secara etimologis berarti bertambah, al-ziyadah. Selain itu, secara bahasa, riba juga berarti tumbuh, al-numu, meningkat atau menjadi tinggi, al-ulu, dan menjulang, al-rifah, dan bertambah, al-rima. Nah, secara terminologi sendiri, riba adalah penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Dalam keuangan Islam, komponen riba yang dianggap merusak dan tidak adil. Dalam hal ini, pembiayaan bebas riba menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi umat Islam yang ingin melakukan aktivitas keuangan dengan tetap mematuhi prinsip syariah. Pembiayaan bebas riba sendiri adalah kegiatan penyaluran bank syariah yang disebut dengan investasi karena prinsip penyertaan modal dan keuntungan diperoleh tergantung pada kinerja perusahaan yang diinvestasikan dan tingkat pembagian keuntungan yang telah disepakati. Adapun landasan hukum pembiayaan bebas riba yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua uang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Oke, next, ada beberapa peran lembaga keuangan syariah dalam menyediakan produk dan jasa bebas riba sangat signifikan. Mereka tidak hanya menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi pada inklusi keuangan. Dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, lembaga keuangan syariah membantu mengurangi kesenjangan keuangan, memberikan akses kepada individu dan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, dan juga lembaga keuangan syariah juga menyediakan layanan perbankan modern, termasuk perbankan digital, yang memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Penerapan teknologi digital didasarkan pada teori ekonomi bahwa kemajuan teknologi mengarah pada peningkatan produktivitas dan mendorong efisiensi bisnis. Perusahaan yang efisien dan efektif akan meningkatkan daya saingnya dan mendominasi pasar. Kemudian ada prinsip pembiayaan bebas riba. Prinsip dalam keuangan syariah, terutama dalam investasi syariah, adalah partisipasi dalam sebuah resiko maupun imbalannya. Di dalam keuangan syariah, pemodal harus ikut ke dalam berbagai resiko karena di dalam prinsip ini, keadilan akan dibentuk dan memiliki harapan dalam berjalannya sebuah usaha dengan baik melalui kontribusi yang sepadan. Adapun prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Islam yang menjadi landasan dari aktivitas perekonomian antara lain yakni: yang pertama adalah kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik absolut atas semua yang ada. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin khalifah Allah di bumi tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah karena seizin Allah. Yang keempat, ada kekayaan harus diputar. Yang kelima, ada eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan. Dan yang terakhir ada menghilangkan kesenjangan antar individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan dengan cara mendistribusikan aset seseorang telah meninggal kepada ahli warisnya. Wah, ternyata pembiayaan bebas riba ada kelebihannya loh. Yang pertama, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Islamic Banking and Finance Institution atau lembaga perbankan dan keuangan Islam dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba, sehingga mendorong transaksi yang adil dan transparan. Yang kedua, ada transparansi dan keadilan. Dalam prinsip syariah ditekankan nilai keadilan dan kerjasama. Yang ketiga, ada mencegah ketidakpastian dan spekulasi. Pembiayaan syariah dibebaskan dari maisir, spekulasi, dan gohor ketidakpastian. Semua kontrak yang dibuat harus jelas dan tidak boleh ada ketidakpastian mengenai kondisi transaksi. Yang keempat, ada membuat ekonomi inklusif. Bank syariah menyediakan model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir ada stabilitas keuangan. Dengan menghindari hutang berbasis bunga, sistem ini akan menghindari krisis keuangan yang sering terjadi dalam sistem perbankan konvensional yang sangat bergantung pada utang.
ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang kekurangan pembiayaan bebas riba. Yang pertama ada resiko yang tinggi. Yang kedua ada kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan pemahaman terhadap konsep perbankan syariah, termasuk pembiayaan syariah itu sendiri. Dan yang terakhir ada biaya administrasi tinggi. Sistem keuangan syariah menghasilkan biaya administrasi yang lebih tinggi karena hukum syariah dan audit yang harus ditaati.